Awalnya agak garing, tapi makin ke ending makin amazing. Yuk kita review film Kembang Api yang kemarin aku tonton di bioskop. Dari trailer aja, aku udah tertarik untuk nonton film ini. Karena di dalamnya ada unsur time loop. Kejadian yang mengulang waktu bikin aku ingat dengan film Triangle. Kalau kalian belum nonton film Triangle, kalian wajib nonton karena itu sangat seru, penuh misteri dan plot twistnya mencengangkan. Aku nggak bercanda. Nah, selain trailer yang menarik, para cast-nya pun juga makin bikin, ayolah gas nonton. Karena nih ya, ada Marsha Timothy, Hanggini, Doni Damara, Ringo Agus Rahman. Dan di tengah film, aku juga kaget karena ada Vino G. Bastian yang nggak pernah muncul di trailer nih. Film ini diproduksi oleh Falcon Pictures. Yang mungkin kalian tahu, film-film di Falcon ini kebanyakan adalah remake. Dan film ini adalah remake dari film Jepang tahun 2017 yang berjudul Three Feet Ball and Souls. Film ini bercerita tentang 4 orang yang berkumpul di sebuah gudang untuk tujuan melakukan bundir menggunakan sebuah bola yang di dalamnya itu ada ratusan kembang api. Tapi upaya mereka selalu gagal setiap bola ini diledakkan. Mereka akan kembali di waktu di mana semuanya bermula. Di setiap waktu yang berulang, mereka akan menebak-nebak apa yang terjadi dan kenapa ini terjadi. Sampai akhirnya mereka menyadari sesuatu tentang semua ini dan kenapa ini bisa terjadi sama mereka. Gimana? Sinopsisnya kurang jelas? Ya emang, karena kalian harus nonton sendiri biar jelas. Dan nanti kalian akan ngerti maksud aku. Review section. Aku belum nonton film versi Jepangnya. Jadi kita lupakan dulu kalau ini film remake dan kita fokus dengan film Kembang Api karya Falcon Pictures. Konsep dan ide cerita sangat pintar dan menarik. Mengangkat isu berat tentang kesehatan mental dan depresi akan suatu kejadian yang traumatis. Dan kejadian yang penuh tekanan, tapi dikemas dengan sangat ringan dan fun. Sehingga film dengan isu berat ini bisa diterima di semua kalangan masyarakat, khususnya keluarga. Jadi film ini sangat cocok ditonton bareng keluarga. 4 orang dalam film ini diambil dari latar yang berbeda-beda, dari usia yang berbeda juga, dan pastinya dengan permasalahan yang juga berbeda. Sehingga akan relate ke banyak penonton, karena diwakili nih oleh peran-peran mereka. Ada Fahmi, seorang ayah yang harus bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Ada Raga, seorang pemuda dengan segala tuntutan orang tua, dan juga harapan sukses di usia muda. Kemudian Sukma, ibu dengan 1 anak, dan Anggun, seorang remaja SMA. Mereka berempat berdialog, berdebat, dan saling menumpahkan pikiran mereka atas apa yang mereka alami. Jadi orang dewasa akan paham perasaan remaja, remaja akan paham perasaan orang dewasa, khususnya orang tua, ayah akan paham gimana rasa jadi ibu, ibu akan paham gimana rasa menjadi anak, dan anak akan paham gimana rasa jadi orang tua. Di sini nih kerennya film ini. Mereka akan mengacak-ngacak emosi dan pemikiran penonton. Plot cerita awalnya agak garing, karena rasanya ini standar banget nih filmnya. Tapi ternyata aku salah. Awalnya aku ngira film ini mereka bakal saling membunuh nih, karena mereka gagal kan, karena waktu yang selalu berulang, mereka akhirnya saling membunuh. Aku pikir gitu. Ternyata tidak. Plotnya dibuat kayak tangga gitu loh guys. Jadi step by step kita naik sampai akhirnya di puncak. Dari puncak inilah semua pertanyaan dan dugaan itu dihajar, dikasih jawabannya. Misal nih, dari awal film kita udah disuguhkan pertanyaan, ngapain mereka di sini? Terus naik alasan mereka melakukan bundir ini. Kemudian naik lagi, kenapa bisa kejadian kayak gini? Time loop. Naik lagi, kenapa Anggun penyebabnya? Kemudian naik lagi, apa sih sebenarnya masalah si Anggun ini? Sampai dia mau memutuskan untuk bundir. Dan sampailah akhirnya di klimaks. Oh, ternyata gini masalahnya. Untuk acting, semua perfect. Enjoyable dan berhasil masuk ke aku sebagai penonton. Dan aku sangat suka dengan acting Hanggini di film ini. Daripada jadi dukun di petindak iblis. Hanggini di sini sebagai anak SMA, yang keras kepala, nyolot, tapi teguh pendirian. Selain acting, aku juga suka script writing-nya. Naskah dialog yang mereka ucapkan di sepanjang film. Ditambah lagi acting dan emosi yang mereka keluarkan, sangat merasuk ke aku. Kata-kata yang dikeluarkan, intonasi bicaranya, nggak kaku, luwes, ngalir gitu aja. Jadi kita nonton nggak sadar nih kalau ini tuh film. Kita benar-benar disuguhkan percakapan sehari-hari. Yang artinya nggak ada plot hole, plot yang berlubang atau kopong, karena semuanya tersusun dengan rapi. Terakhir, pesan moral yang sangat padat. Ending film ini sangat mengharukan untuk aku. Yang baper mungkin akan nangis. Film ini akan mengajarkan kepada kita sebagai manusia gimana sih cara menghadapi masalah, tekanan hidup, dan gimana kita menyikapinya. Mengajarkan kita kalau beratnya masalah hidup itu cuma karena pemikiran. Coba deh ubah pemikiran itu, atau bahkan dihilangkan, dan ganti dengan pikiran yang lebih sehat dan baik. Masalah itu nggak akan ada apa-apanya. Dan juga menunjukkan kepada kita pentingnya rasa syukur kita terhadap apa yang ada di sekeliling kita. Jangan karena satu masalah, kita melupakan hal-hal baik yang ada di dekat kita. Kayak teman, orang tua, keluarga,
Dan aku sangat dapat nih pesan dari film ini. Kalau aja ini karya asli penulis Indonesia atau sutradara Indonesia, aku bakal kasih film ini perfect score, 10/10. Tapi sayangnya karena ini remake, maksudnya ide ceritanya itu memang udah ada, jadi kita tinggal memperbaiki atau menambah gitulah. Jadi dari aku rate-nya 8,5/10. Film yang sangat layak ditonton, apalagi bareng keluarga, itu lebih sedap. Kalian nggak akan nyesel, dan jangan tidur di studio waktu nonton. Kalian nggak akan dapat apa-apa kalau ketiduran. So, itu review dari aku tentang film Kembang Api. Untuk yang udah nonton, gimana pendapat kalian? Tinggalkan di kolom komentar.